Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua sehingga di masa pandemi Covid-19 ini kita masih diberikan umur yang panjang dan kesehatan. Kedua kalinya sholawat serta salam kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan pada pagi hari ini saya ingin menjelaskan tentang Islam dan gender. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu tuh gender itu apa sih, gitu ya. Jadi gender itu dari bahasa Inggris yang artinya yaitu jenis kelamin, perbedaan jenis kelamin. Gender diartikan sebagai perbedaan yang tampak antara laki-laki dan perempuan dilihat dari segi nilai dan tingkah lakunya. Dijelaskan bahwa gender adalah suatu konsep kultural yang serupa membuat perbedaan dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat. Gitu. Sebenarnya gender ini sudah diterangkan dalam ayat Al-Quran terlebih dahulu ya. Gender sudah diterangkan dalam ayat Al-Quran ayat 70 surat Al-Isra yang bunyinya kurang lebih seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Kurang lebih artinya begini, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu sisi Allah yaitu orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah yaitu Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Jadi di sini semangat moral ayat di atas menegaskan tidak adanya superioritas yang satu dengan yang lainnya. Keduanya makhluk Allah yang saling dimuliakan penciptaannya. Untuk itu, Tuhan menyatakan keturunan Adam itu telah dimuliakan. Dan ketika ada yang bilang perempuan disebut 3 kali, sedangkan laki-laki disebut sekali dalam Al-Quran. Jadi gini, ketika Allah menyebutkan laki-laki sekali di Al-Quran, bukan berarti jauh lebih mulia ibu di sini, bukan. Bukan berarti tidak dihormati ayahnya, bukan. Ibu mulia dengan segala pengaguannya karena disebutkan 3 kali. Salah satu alasannya yaitu melewati yang tidak dilakukan oleh laki-laki. Dan juga pada saat itu perempuan sering direndahkan oleh karangan jahiliyah karena kadang-kadang nggak dianggap. Bahkan dalam demikian orang-orang yang selalu mengatakan maaf, penyetaraan gender, angkat, samakan keadilan, dan seterusnya. Jadi pembuktian dalam praktikalnya kadang-kadang berbeda. Dalam kepercayaan Yahudi itu perempuan nominalnya itu 0 dalam ibadah kalau nggak ada laki-lakinya. Kalau seandainya kita ke sinago, nih, misalnya ada perempuan, tidak ada satu laki-laki, maka ibadah belum bisa dilakukan kecuali baru ada satu laki-laki, baru di situ kemudian bisa berlangsung ibadahnya. Jadi bukan hanya perempuan yang ditetapkan oleh Allah kemuliaannya, tapi laki-laki juga ditetapkan oleh Allah kemuliaannya. Apa kemuliaan laki-laki itu? Yaitu walaupun disebutkan sekali dalam Al-Quran, tapi sekali ini punya peran terhadap perempuan plus seluruh anggota keluarganya. Silakan, jadi seakan-akan satu ini sama dengan berbanding 3 gitu. Bahkan bisa lebih, bisa melebihi. Jangan katakan ketika ibu misalnya 3, kita katakan berarti lebih unggul perempuan kata ibu dibandingkan laki-laki. Maka kita punya alasan di sini. Satu ini bahkan bisa melebihi 3 kemuliaan ibu karena langsung berisi kepada
anak-anaknya, itu ya. Dan juga sudah dijelaskan dalam surat dan sebenarnya juga sudah dijelaskan dalam surat apa ya? Surat An-Nisa ya kalau nggak salah. Kalau nggak salah surat An-Nisa ayat ke-34 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima fadallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, ya. Kurang lebih seperti itu. Yang artinya yaitu kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan segala dari harta mereka. Jadi kalau urusan keluarga itu yang menjadi pemimpin adalah seorang laki-laki. Jadi laki-laki bertanggung jawab atas mengayomi perempuan yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya dan tidak ada hubungannya dengan satu pihak lebih superior dari pihak lainnya, gitu. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang Islam dan gender. Kurang lebihnya saya minta maaf jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan di hati. Mohon bisa dimaafkan. Dan jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe. Dan jika ada yang mau disampaikan, silakan bisa dicantumkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat ya. Wallahu wali taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.